Salam untuk semuanya. Sekarang mari kita menghitung pembayaran kredit atau pinjaman dengan bunga anuitas. Apabila seorang meminjam uang di lembaga keuangan, maka dia harus membayar pengembalian dengan sistem atau jenis perhitungan bunga yang telah disepakati. Di sini ada 3 jenis perhitungan bunga kredit pinjaman yang banyak diterapkan, yaitu bunga menurun, bunga anuitas, dan bunga tetap. Namun pada kesempatan ini hanya dibahas bunga anuitas. Cirinya adalah total pembayaran, nilainya tetap setiap bulan. Rumus atau aturan yang digunakan pada bunga anuitas itu sama dengan bunga menurun, hanya saja di sini diatur total pembayaran yang tiap bulan itu dibuat selalu tetap, di mana total pembayaran ini sama dengan A. A ini datangnya dari rumus value anuitas. Selanjutnya, cara menghitung atau mengisi tabel daftar pembayaran sampai lunas. Ini baris per baris. Pertama, bunga dalam 1 bulan itu sama dengan saldo sebelumnya kali suku bunga. Sementara pokok, bayaran pokoknya sama dengan total pembayaran di bulan bunga. Dan terakhir kita hitung saldo sama dengan saldo sebelumnya dikurangi pokok. Sini total pembayaran untuk semua bulan itu adalah datangnya dari A dengan menggunakan rumus present value anuitas yang sudah dibahas di video yang lain. Ini rumusnya, di mana N ini adalah pinjaman awal, I adalah suku bunga per bulan, N waktu, kemudian A adalah total pembayaran tetap tiap bulan. Untuk lebih jelasnya dari aturan perhitungan bunga anuitas, mari kita lihat contoh. Misalnya seorang nasabah meminjam uang pada sebuah lembaga keuangan 5 juta dengan suku bunga per bulannya 2%. Yang diterapkan adalah bunga anuitas dengan jangka waktu 5 bulan. Jadi daerah uraian tersebut diketahui adalah PPN-nya 5 juta, I-nya adalah 2% atau 0,02, N-nya 5. Pertama yang kita hitung adalah A. A yang akan nantinya dijadikan setiap bulan. Jadi ini perhitungannya. Ya, A sama dengan PPN dengan ini PPNI. Kalau disingkat PPNI, bagian ini. Jadi 5 juta dibagi PPNI-nya bagian ini. KA setiap bulan adalah 1.060.792. Selanjutnya dengan menggunakan aturan seperti dibahas di atas, maka bisa disusun tabel atau daftar atau kartu pembayaran dimulai dari bulan pertama dan bulan berikutnya sebagai berikut.
Inilah tabel pembayaran atau daftar atau kartu pembayaran yang lengkap hasilnya dari baris pertama, kedua, dan seterusnya sampai baris terakhir sampai lunas. Dengan cara menghitungnya seperti rumus dijelaskan sebelumnya, urutan perhitungan mulai dari total pembayaran. Ini datangnya dari A yang sama setiap bulan. Kemudian kita hitung itu adalah bunganya, lanjut dengan pokok dan saldo. Contoh untuk bulan pertama, kita hitung dulu bunganya, bunga B1 sama dengan sebelumnya kali suku bunga sama dengan 1.000. Setelah itu kita hitung pokoknya, ini sudah tadi 100.000. Pokoknya adalah total pembayaran dikurangi bunga sama dengan isinya 960.792. Ini. Kemudian kita hitung saldo dengan saldo sebelumnya dikurangi pokok sama dengan 4.039.208. Ini hasilnya. Untuk baris berikutnya juga caranya hampir sama sebagai berikut. Dengan cara yang sama seperti baris pertama, kita hitung untuk bulan kedua dengan urutan total pembayaran, bunga, pokok, dan saldo. Total pembayaran sudah diketahui, kemudian kita hitung bunga sama dengan saldo pada bulan pertama, bunga, ini bunga bulan kedua, dan yang ada di tabel. Nah, ini bulan kedua, kemudian kita hitung pokoknya, pokok sama dengan total pembayaran, ini sudah tetap tiap bulan datang dari A dikurangi bunga sama dengan pokok. Bulan kedua, 980.007,8. Selanjutnya kita hitung saldo bulan kedua sama dengan saldo sebelumnya atau saldo bulan pertama dikurangi pokok sama dengan saldo bulan kedua 3.059.200,2. Dengan cara yang sama bulan ketiga sampai dengan satu bulan sebelum bulan terakhir, dalam hal ini bulan keempat, caranya sama, menghasilkan seperti yang ada di tabel di atas. Bulan terakhir hasilnya bulan kelima, contoh soal ini bulan kelima, caranya sama, jadi bunga sama dengan saldo sebelumnya bulan keempat kali suku bunga, hasilnya. Kemudian pokok sama dengan total pembayaran dikurangi bunga, hasilnya 19.600,1. Kemudian saldo bulan kelima atau bulan terakhir sama dengan saldo sebelumnya bulan sama, sehingga hasil akhirnya adalah 0 atau lunas. Kalau kita hitung secara manual, kadang-kadang hasil akhirnya tidak persis sama dengan 0, tapi perbedaannya sangat sedikit. Itu karena masalah pembulatan dalam proses perhitungan untuk membuat tabel pembayaran atau daftar pembayaran atau kartu pembayaran seperti
seperti di atas. Bisa kita hitung dengan menggunakan Excel sebenarnya, di samping secara manual. Ini salah satu contohnya. Untuk N dari jangka waktu kita bisa taruh B2, B3, input, kemudian kita bisa hitung PPNI-nya di B5, kemudian A atau yang akan menjadi TP nanti bisa kita hitung di sama dengan PP dibagi dengan PPNI. Ini akan menghasilkan A seperti tabel di atas. Selanjutnya baris per baris dari daftar atau tabel, kita mulai dari baris ke 0 di awal ini ya, bersama dengan PP, kita maju dengan rumus B4 dari sini. Kemudian baris per baris, mari kita lihat. Untuk baris pertama saja sebenarnya kita buat rumusnya, setelah itu bisa copy ke bawah. Untuk total pembayaran ini adalah ke A, kemudian bunga ya, sama dengan saldo sebelumnya di E9 kali suku bunga, kita absolutkan suku bunganya, akan di copy ke bawah supaya tidak berubah. Kemudian pokok sama dengan total pembayaran D10 bunga C10. Saldo sama dengan saldo sebelumnya dikurangi dengan pokok. Nah, semua baris ini kita ketik satu persatu. Untuk baris 2, 3 dan seterusnya sampai dengan terakhir cukup di copy saja ya. Ini di copy ke bawah semuanya sekaligus copy ke bawah. Ini hasilnya sampai dengan baris terakhir akan menghasilkan angka seperti tabel atau daftar atau kartu pembayaran anuitas seperti di atas. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya seperti yang ada di atas. Persis sama, hanya saja di sini bisa diatur penampilannya apakah formatnya satu angka di belakang koma atau tidak ada di belakang koma atau lain-lainnya. Untuk menghitung pembayaran kredit atau pinjaman dengan bunga menurun bisa dilihat pada lain ya, channel ini. Sekian untuk cara perhitungan pembayaran kredit atau pinjaman dengan metode anuitas.